Jadi yang dicari dalam hidup adalah ketenangan. Kunci ketenangan itu apa? Zikir. Udah. Sholat, doa. Itu doang Kak? Iya. Kalau nggak percaya coba dibuktikan. Jangan pernah putus sholat jamaah 41 hari. Jangan pernah putus jamaah 5 waktu 41 hari. Coba dah kalau nggak percaya. Jangan pernah meninggalkan zikir sholawat setelah sholat selama 41 hari. Istiqomahkan. Coba dah kalau nggak percaya. Nggak usah kita terlalu banyak cari ini, itu, ini apa ya, cara gimana. Nggak usah. Kalau kita udah nyatu sama Allah, Allah juga nyatu sama kita. Bahkan lebih. Karena Allah maha adil, teman-teman semuanya. Bahkan Allah berfirman di dalam hadis qudsi, yang mana hadis ini saya dengar dari Al-Imam Asy-Syaikh Mutawali As-Sa'awi. Ya ibn Adam, la tas'alni rizqat kama lam akum minka amalagat. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, la tas'alni rizqat. Jangan kau tanya rezekimu besok itu apa? Aku besok makan apa? Aku besok dapat uang dari mana? Kama lam akum minka amalagat. Sebagaimana aku tidak tanya amalmu besok. Tuh. Kita kan ngeluh aja ya kan Mas. Saya sih. Mungkin Mas Asmi enggak. Kita kan ngeluh aja, ya Allah kenapa kayak gini? Ya Allah kenapa ini? Kenapa kurang? Kenapa sedikit? Kenapa itu? Kenapa ngeluh doang. Besok makan apa ya Allah? Saya sekarang nggak punya uang, besok gimana ya Allah? Gitu kan? Sering kita kayak gitu. Nanya terus sama Allah. Sholat nggak sholat? Mintanya cuma lewat meso, ya kan? Kasihlah saya uang ya Allah gitu. Sholat gak sholat, ya kan? Beratnya di story WhatsApp. Story ya benar sih. Aduh, ya Allah. Saya kadang sering gitu sih. Tapi sebelum saya story di WhatsApp itu saya sudah minta di sholat tuh, ya Allah, Ya, Gusti paringi lancar. Beda. Gusti paringi lancar. Iya, lebih ke story kita itu ya. Kalau ada apa-apa tuh, ya Allah mengapa hidupku seperti ini gitu. Padahal tuh yang lihat orang, teman-teman. Kita berdoa kepada aplikasi seperti halnya WhatsApp dan Instagram. Ya Allah, mengapa rezekiku sulit? Mengapa jodohku sulit? Lancarkan ya Allah. Bukannya meminta dalam sujud, bukannya meminta dalam doa, gitu malah pamer story. Oh, orang simpati nanti, oh ini ya, nanti cari jodoh ya, gitu. Yang simpati, yang benci, apaan sih? Gitu. Ilfil gua kayak gini nih, gitu. Iya. Jadi itulah. Latas ali rizqat, kata Allah tuh. Jangan tanya rezekimu besok kepadaku, kamalam aku minka amalwat. Sebagaimana aku tidak tanya amalmu besok. Allah tidak pernah tanya amal kita, teman-teman semuanya. Wahai hambaku, apakah kamu besok akan sholat? Wahai hambaku, apakah besok kamu akan beribadah kepadaku? Wahai hambaku, aku tanya sebagai Tuhanmu, apakah kamu besok akan mentaati semua perintahku? Gak pernah Allah nanya gitu sama kita. Tapi kalau kita sering nanya-nanya sama Allah, kapan ya Allah? Kapan ya Allah? Nanya terus. Kenapa ya Allah? Bagaimana ya ini ya Allah? Udahlah, hidup ini jangan terlalu banyak mikir. Kalau kita sudah dapat poin, kita sudah dapat ilmu, langsung kita kerjakan. Lalu buktikan. Karena perilaku lebih berkesan daripada ucapan. Sebanyak apapun kita melontarkan nasihat kepada teman-teman semuanya, saya dan Mas Azmi sebagai pembicara di sini, sebanyak apapun melontarkan materi, nasihat, makola hadis Al-Quran, tapi tidak digunakan, tidak dikerjakan, tidak ada pengaplikasian, tidak bermanfaat, teman-teman semuanya. Tidak bermanfaat. Jadi intinya seperti itu. Poin yang harus kita lakukan, yang pertama apa? Jangan pernah patah semangat. Walaupun tidak ada yang bilang, ayo Kak semangat. Harus tetap semangat. Walaupun nggak ada semangat dari dia, nggak apa-apa. Harus tetap semangat pokoknya. Terkadang iya sih Mas, ya. Semangat itu memang butuh ya kan. Kamu enak ada yang nyemangatin lah aku gitu. Nah, cara untuk merubah mental seperti itu kita harus
rubah. Gimana caranya? Menurut Mas Asmi gimana nih? Ketergantungan kepada orang kita bisa merubah mental teman-teman nih. Ya itu Biar kan lebih bergantung sama Allah gitu. berarti kan ketergantungannya sama orang, nggak tergantung sama Allah. Malah butuh orang dulu baru ke Allah. Jangan sampai menomorduakan Allah, itu yang gitu. Iya. Aduh, gimana ya, zaman sekarang banyak yang menomorduakan Rasulullah sama Tuhannya. Itu sayangnya. Saya kadang juga gitu sih. Ya, bagaimana sih gitu? Bagaimana cara merubah pola pikir teman-teman semuanya yang lebih berespektasi kepada manusia daripada sama Allah? Yang pertama yang harus kita lakukan itu, kita harus yakin, ya, Allah itu yang maha membolak-balikan hati. Ya, kita ini sama-sama ciptaan Allah. Kita harus yakin itu. Jangan dengan ketika kita mendapatkan sesuatu, mendapatkan pangkat, kita mulai congkak, hati kita sombong. Dan kita tidak memanusiakan manusia. Apalagi memanusiakan diri kita sendiri. Gitu. Kita harus rubah itu teman-teman semuanya. Yang pertama adalah Allah. The one and only. Ya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasilah kita kepada Allah. Lalu yang nomor tiga, kita sebagai makhluk sosial, kita harus bersosial kepada sesama manusia. Akan tetapi jangan sampai menaruh harapan yang tinggi. Kita berharap boleh teman-teman, tapi jangan sampai berlebih. Saya kan sudah pernah bilang di pertemuan yang telah lalu, hal yang berlebihan itu tidak baik. Apapun, everything. Dari hal apapun, masalah cinta kita berlebihan itu tidak baik. Tapi memang sifatnya cinta berlebihan sih. Masalah pengharapan kita berlebihan itu tidak baik. Ya, berlebihan yang baik itu kepada siapa? Kepada Allah. Boleh. Wajib. Berlebihan. Sama Rasulullah kita berlebihan, nggak apa-apa. Gas terus sampai lebihnya nggak ada batasnya. Iya. Karena nggak rugi kita itu minta sama Allah, dekat sama Allah. Allah pernah merugikan kita teman-teman semuanya? Tidak. Pernah. Kita dirugikan oleh diri kita sendiri. Kita dirugikan dengan apa yang kita lakukan, teman-teman. Jadi mungkin cukup sudah keterangan yang saya lontarkan pada hari ini dan juga Mas Azmi. Mungkin sudah cukup. Yang pertama, jangan pernah suzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu yakin. Tingkatkan keoptimisan kita dan keyakinan kita pada Allah. Kalau ada apa-apa, Allah dahulukan. Insya Allah Allah akan mendahulukan kamu dalam setiap apapun. Kalau kita sudah mendahulukan Allah, teman-teman semuanya, Allah sudah kita nomor satukan. Wah, kita jadi orang nomor satu ini di sisi Allah. Yakin. Allah itu maha adil, teman-teman semuanya. Ketika kita gercep sama Allah, Allah lebih sama kita. Ketika ibadahnya kita tingkatkan, doanya kita tingkatkan, takwanya kita tingkatkan, Allah bakal memberikan kehidupan yang nikmat di dalam dirinya, di dalam kehidupan di dunia, apalagi nanti di akhirat, ya kan? Tuh, jadi buang. Kata Mas Asmi tadi, Allah berfirman di dalam Al-Quran, gimana Mas? Gimana tadi? Wasa antakru syai'an wa khairul lakum, wasa antuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Tuh. Iya. Intinya selain yakin itu apapun yang dikasih Allah, optimis, husnudzon. Oh, ini dari husnudzon. Ini tuh dari Allah, pasti baik gitu. Kayak gitu. Dan jangan pernah berhenti untuk berusaha, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Harus tetap semangat pokoknya. Husnudzon, doa, ikhtiar. Husnudzon billah. Makanya cara menguatkan iman tidak ada lain. Cara meningkatkan keoptimisan dalam hidup, cara meningkatkan ketenangan, cara meningkatkan kenyamanan dalam hidup, tidak ada cara lain selain hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tapi teman-teman semuanya kata-kata motivasi yang membuat kita akhirnya sadar. Tapi intinya semuanya hanya satu, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa sama Allah dan berbagus perilaku kita. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.
Jika hari ini kamu mempunyai harapan yang tinggi, jika hari ini hidup kamu pengen tenang, jika hari ini jodoh kamu ingin mendekat, jika hari ini kamu ingin uang yang banyak, jika hari ini kamu pengen jadi orang yang dipandang oleh orang lain, dan semuanya itu tidak terjadi pada hari ini, masih ada hari esok. Jadi tidak melulu kita tidak mendapatkan semua yang kita inginkan hari ini, kita buat putus. Tidak. Masih ada hari esok. Amal li dunyaka karena kita isu abada. Bekerjalah kamu. Ya. Apa ya namanya? Manage. Lakukan semua pekerjaan yang ada di dunia ini, tugas-tugas kamu, bisnis, ngaji, segala macam semuanya ya. Masalah duniawi. Seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Kesuksesan, kekayaan, tajir, apalagi pengen punya mobil mewah, pengen punya rumah bagus, pengen punya istri cantik, tapi belum kesampaian. Jangan sedih, masih ada hari besok. Tuh teman-teman semuanya. Mali dunia kakak anak kata Aisyah abadan. Perlakukanlah atau amalkan kegiatan-kegiatan duniawimu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Wa amali akhiratika karena katamu tu wadah. Dan kerjakan kerjaan akhirat kamu seperti hanya sholat, ibadah dan lain-lain seakan-akan kamu akan mati besok. Itu. Jadi skenario Allah lebih baik. Skenario Allah pasti baik asalkan niat kita baik. Semuanya akan indah pada waktunya teman-teman semuanya. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Nahkoda yang hebat tidak terlahir dari ombak yang kecil. Nahkoda yang hebat pasti dihantam berkali-kali dengan badai di tengah lautan dengan ombak yang begitu menyeramkan. Ketika kita kuat, ketika kita istiqomah, ketika kita yakin, nanti kita akan menjadi nahkoda yang hebat. Sehingga ketika ada masalah, kita meremehkan masalah itu. Gitu. Masalah ini udah biasa. Gitu. Apa ini? Ada orang yang mencaci, apa ini? Ketika kita gagal, wah berusaha lagi dong. Kemarin aku itu aja dapat, masa ini nggak bisa dapat? Gitu. Benar kan? Benar kan Mas Asmi? Yes. Benar. Ingat, nahkoda yang hebat tidak terlahir dari lautan atau ombak yang kecil. Pasti sudah berkali-kali itu dihantam, digempur sama badai dan ombak yang begitu besar. Sehingga ketika sudah menghadapi hal yang besar seperti itu, dia udah biasa. Kita baru aja dapat musibah nih. Dikit dari Allah tuh, ujian dari Allah tuh udah loyo, udah letai, udah bisa. Bukan kadar orang yang hebat itu. Mentalnya ciut, bukan calon orang hebat itu. Kita lihat ulama-ulama kita. Kita jangan berkaca sama Nabi Muhammad teman semuanya. Kita lihat ulama-ulama kita. Sekarang zamannya media. Sekarang zamannya hoax. Ya, zamannya hoax, adu domba. Beliau orang hebat, ujiannya Masya Allah luar biasa. Tapi beliau tetap tenang sebagai ulama. Siapapun itu. Dibenci, dicaci. Dihujat. Beliau sebagai ulama udah biasa. Wah ini udah biasa ujian. Mau ngangkat derajat ini. Bakal ada rezeki lebih nanti sama saya ini. Bakal ada fadilah lebih buat saya nanti ini. Ya udah biasa. Karena memang orang hebat disorot oleh media. Tapi kalau bukan siapa-siapa ya udah gitu-gitu aja hidupnya. Gitu. Dapat musibah dikit. Kita punya harapan tapi tidak sesuai harapan. Kita langsung down blood. Gak bakal jadi orang hebat kalian. Kalau nggak percaya buktikan. Ketika ada masalah, jangan anggap itu masalah, tapi anggap sebagai pembelajaran. Ambil hikmahnya agar kita semakin kuat melangkah ke depan. Ingat-ingat ini. Kalau kita sudah pintar mengambil hikmah dari setiap masalah yang kita dapatkan, insya Allah kita akan lebih kuat untuk menghadapi masalah apapun yang akan kita hadapi. Sesimpel itu, pemirsa. Simpel banget. Wah, simpel banget. Kalau yang di YouTube yang viral, murah banget. Itu teman-teman saya.
Jadi mali dunia karena kata isu abada. Kerja kamu gak apa-apa, santai, tapi karena seakan-akan kita mau hidup selamanya, santai aja men di dunia ini. Tapi santai dalam bersikap, ya, santai dalam bersikap, hatinya bersungguh-sungguh gitu, menggebu-gebu gitu. Wa mali akhiratika karena ketemu ibadah, dan ini yang paling penting. Ketika kamu beribadah, ya apa, bayangkan seakan-akan kamu akan mati besok. Jadi kamu sholat duhur, mamanya sholli perlu duhur, ya Allah besok mau mati saya dah. Besok duhur mau mati, belum tentu besok bisa sholat subuh, ya Allah mati. Allah Akbar. Semangat kalian tuh ibadah. Seandainya kalian tahu kalian mati umur berapa, nggak ada orang yang berbuat dosa dunia ini. Seandainya mati Allah tampakkan sama kita. Nah, seandainya dosa Allah tampakkan sama kita. Nah, seandainya malaikat Allah tampakkan sama kita, udah adem dunia ini. Tapi nggak ada gairahnya nanti. Nah ini nggak ada gairahnya nanti. Gitu. Makanya ada keterangan innamal a'malu binniyat itu. Niat apapun kita bisa jadi ibadah. Biar hidup kita bergairah. Gitu. Ini hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala membuat skenario dalam kehidupan manusia. Ada yang namanya makan, ada yang namanya mandi, ada yang namanya naik motor. Itu skenario Allah semuanya teman-teman. Ada yang namanya tidur, ada yang namanya olahraga. Pokoknya semua aktivitas di dunia ini ketika niatkan ibadah, itu akan jadi nilai pahala, akan jadi nilai akhirat, akan jadi investasi akhirat nantinya. Nah, itu luar biasanya Allah menciptakan skenario yang begitu indah dalam hidup ini. Seperti halnya aku gitu, bertemu denganmu tanpa disengaja, lalu aku jatuh cinta. Sesimpel itu jatuh cinta teman-teman. Jadi dunia itu kayak gitu teman-teman. Dunia itu kayak gitu. Sifatnya itu apa ya? Memikat gitu. Sifatnya itu memikat. Makanya hati-hati sama dunia. Pertamanya wanita yang menduduki dunia. Wow. Berat bos. Ya gitulah.